Salah satu bentuk legitimasi sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pemilihan kepala negara, kepala daerah, atau dewan perwakilan oleh rakyat, yang artinya mereka yang terpilih merupakan perwakilan rakyat dalam menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi dalam kehidupan. Di Indonesia, proses pemilihan dilakukan dengan demokratis, yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat luber-jurdil. Diharapkan nantinya perwakilan rakyat menjadi sosok yang mampu memimpin dengan bijaksana sehingga menciptakan ketentraman dan kesejahteraan. Di Indonesia saat ini, proses pemilu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga harus melalui tahapan-tahapan yang sah. Sebagai contoh, dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan 6 tahun sekali, diantaranya 1. Persiapan pemilihan kepala desa. Ketika masa kepala desa akan berakhir, maka pihak BPD akan mengingatkan dan segera melakukan kegiatan pertanggungjawaban selama kepala desa menjabat. 2. Panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh bupati segera merancang proses pemilihan kepala desa selanjutnya. 3. Pencalonan kepala desa yang ditujukan kepada bupati melalui panitia pemilihan kepala desa. Selanjutnya akan dilakukan penyaringan terhadap para calon yang mengajukan diri. 4. Kampanye calon kepala desa mengenai program kerjanya kepada masyarakat. 5. Pemilihan kepala desa oleh masyarakat secara luber-jurdil. 6. Penetapan dan pengesahan calon terpilih oleh bupati melalui camat. 7. Pelantikan kepala desa terpilih. Demikian proses pemilihan pada era saat ini. Lalu bagaimanakah pada era zaman dulu? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia telah dikenal sejak zaman dulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilihan kepala desa yang telah ada sejak zaman kerajaan masa Hindia Belanda hingga sekarang ini. Sejak dahulu pemilihan seorang kepala desa memang selalu menjadi hiburan pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang di desa. Bagaimana tidak? Hampir semua warga desa berkumpul di balai desa untuk menentukan siapakah yang paling berhak menjadi orang nomor 1 di desa yang mereka tempati. Pada awal berdirinya, desa hanya dihuni oleh puluhan keluarga yang masih terikat dengan ikatan tali kekeluargaan. Kemudian, puluhan kepala keluarga tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat menunjuk seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut diberi nama panepuluh. Kriteria pilihan didasarkan pada umur atau usia, kecakapan, pengalaman, dan kesaktian. Karena seorang panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dari wilayah yang mereka tempati. Seorang panepuluh juga disebut buyut apabila dasar terpilihnya karena atas pertimbangan usia. Di Jawa, seorang panepuluh disebut danyang apabila beliau merupakan orang pertama yang berdomisili di wilayah tersebut. Bagi desa-desa lainnya di luar Jawa tentunya memiliki penamaan dan sebutan sesuai dengan adat budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Sebagai contoh, seorang pemimpin desa diberi nama penatus apabila memimpin 100 kepala keluarga di dalam sebuah desa. Dengan tata cara pemilihannya masih dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang diwakili oleh masing-masing kepala keluarga. Ada pula panewu, adalah seorang pemimpin sebuah desa yang telah dihuni oleh 1000 kepala keluarga. Cara pemilihannya masih dengan cara musyawarah dan mufakat. Untuk kriteria dari seorang panewu jauh lebih ketat daripada kriteria seorang panepuluh ataupun penatus. Sebab seorang panewu ketika meninggal dunia akan digantikan oleh anak tertuanya yang lahir laki-laki untuk melanjutkan estafet kepemimpinan orang tuanya. Itulah sederhana sejarah pemilihan kepala desa pada awal terbentuknya kepemimpinan desa.
Perkembangan selanjutnya, sistem pemilihan kepala desa pada zaman penjajahan Belanda mulai diatur oleh pemerintahan pada waktu itu. Pemilihan kepala desa pada waktu itu juga dilakukan secara langsung, namun dilakukan dengan cara sederhana. Rakyat dikumpulkan di sebuah tanah lapang atau lapangan desa. Calon-calon kepala desa duduk di tempat yang lebih tinggi. Kemudian rakyat akan memilih dengan cara jongkok di depan calonnya. Siapa yang memperoleh pengikut paling banyak dialah pemenangnya. Namun pemilihan dengan model terbuka seperti ini banyak menimbulkan konflik horizontal pada waktu itu. Akhirnya muncullah aturan pemilihan menggunakan biting atau lidi dan bumbung sebagai medianya. Setiap pemilihan mendapatkan satu biting yang harus dimasukkan ke dalam bumbung yang tersedia dalam bilik. Masing-masing bumbung telah ditandai dengan simbol hasil palawija seperti padi, jagung, kelapa, dan lainnya. Simbol-simbol tersebut merupakan lambang atau simbol dari calon kades yang akan dipilih. Setelah selesai, biting-biting yang masuk dalam bumbung akan dihitung. Calon yang memperoleh biting paling banyak dialah pemenangnya. Setelah masa kemerdekaan, pemerintahan mulai mengatur dengan berbagai peraturan daerah sebagai pelaksanaannya. Sistem pemilihan kepala desa pun mengalami perkembangan, yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilih dengan menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar atau foto calon yang dipilihnya. Hasil perhitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya, yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan pemilihan untuk kepala daerah? Yang pertama, pemilihan kepala daerah pada masa Hindia Belanda. Di masa kolonial, pemerintahan daerah tak seperti sekarang. Hierarkinya dimulai dari paling atas, yaitu Gewes, provinsi yang dipimpin gubernur. Karesidenan yang dipimpin residen, afdeling dipimpin asisten residen, kabupaten dipimpin bupati, lalu ada distrik atau kawedanan yang dipimpin wedana, dan under distrik atau kecamatan yang dipimpin camat. Tak ada pemilu untuk menentukan pemimpin di tiap-tiap tingkatan karena semua ditentukan pemerintah kolonial, yaitu gubernur, jenderal. Itu pun 3 jabatan tertinggi pertama diisi orang-orang Belanda. Bangsa pribumi hanya boleh menjabat jabatan bupati sampai camat, ditambah kewajiban memberikan atau membayar upeti kepada pemerintah kolonial. Sistem itu berganti pada masa pendudukan Jepang, meski secara parsial saja. Pemerintah kolonial Jepang pada waktu itu hanya mengubah istilah jabatan. Misalnya karesidenan disebut shu dan dipimpin sutyo. Kawedanan disebut gunson yang dipimpin guntyo. Tak ada pemilu juga dalam sistem ini. Semua jabatan ditunjuk dan ditentukan pemerintah Jepang. Jabatan di tingkat karesidenan diisi perwira-perwira militer Jepang. Sedangkan pada level kawedanan ke bawah dijabat orang pribumi. 2. Masa kemerdekaan. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka sistem pemilihan kepala daerah pun kembali mengalami perubahan. Di era ini, kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin Komite Nasional Daerah, sekaligus menjadi anggota dan ditetapkan sebagai Ketua Badan Perwakilan Daerah. Dalam sistem ini, kepala daerah diangkat oleh kepala daerah pada masa sebelumnya. Alasannya karena situasi politik keamanan dan hukum ketatanegaraan kala itu sedang tidak stabil. Sistem ini disempurnakan pada tahun 1948. Istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diperjelas, yakni provinsi, kabupaten, atau kota besar, desa, dan nagari. Proses pemilihannya pun sedikit lebih demokratis. Misalnya, gubernur diangkat oleh presiden setelah ada nama calon yang diajukan DPRD tingkat provinsi. Di bawahnya DPRD tingkat kabupaten mengusulkan calon bupati lalu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala desa diangkat gubernur setelah menerima nama calon yang diajukan DPR desa. Selanjutnya masa Republik Indonesia Serikat.
Dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi RIS, maka sistem pemilihan kepala daerah pun kembali berubah bersamaan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi serikat pada tahun 1950. Itu terjadi karena konstitusi berubah. Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pada era ini, istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diubah, yaitu tingkat provinsi disebut daerah tingkat 1 yang dipimpin gubernur. Tingkat kota kabupaten disebut daerah tingkat 2 yang dipimpin bupati atau wali kota. Dan tingkat kecamatan disebut daerah tingkat 3 yang dipimpin camat. Setelah konstitusi negara kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terbit undang-undang yang mengatur mekanisme dan peraturan pengangkatan kepala daerah. Mohon maaf, revisi ini adalah masa setelah 1949 ya. RIS itu terjadi pada masa 1949 sampai 1950 ketika Indonesia menggunakan konstitusi RIS. Setelahnya tahun 1950 Indonesia menggunakan UU DS seperti itu. Di buku paket tertulis masa Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. DPRD hanya mengajukan nama dan yang menentukan adalah Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatan masing-masing. Posisi pemerintah pusat atas pemerintah daerah semakin kuat. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, kemudian menyusul Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam undang-undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD. Pemerintah pusat makin mengendalikan daerah setelah status kedudukan kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai negara. Seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh Presiden untuk gubernur dan menteri dalam negeri untuk bupati atau wali kota. Jadi bisa disimpulkan pada masa ini semuanya terpusat pada Presiden. Sehingga semua keputusan terletak pada Presiden. Setelahnya pada masa Orde Baru, pemerintah pusat era Orde Baru mengukuhkan dominasi atas pemerintah daerah. Rezim Soeharto mengontrol penuh kepala daerah di seluruh tingkatan. Kepala daerah diangkat oleh Presiden, yang mekanisme pemilihannya di DPRD juga dikontrol oleh Presiden. Oleh karena itu, seorang kepala daerah sesungguhnya bukan hasil pemilihan DPRD karena patut atau tidak seorang menjadi kepala daerah, bergantung sepenuhnya pada penilaian Presiden. Aturan tersebut terkait kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama. Misalnya, DPRD provinsi memiliki 2 calon gubernur yang salah satunya didukung lebih banyak legislator. Jika pemerintah pusat menghendaki calon yang memiliki lebih sedikit dukungan DPRD, Presiden berhak mengangkatnya. Begitu juga pemberhentiannya dapat dilakukan tanpa persetujuan dari DPRD. Selanjutnya masa reformasi. Tahun 1998 adalah tanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik atau terpusat. Setelah itu semangat bangsa dan bernegara berubah menjadi desentralistik atau pemerataan kekuasaan di daerah-daerah tidak berpusat di Jakarta. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada tanggal 7 Mei 1999, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun mengalami perubahan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD berada di luar pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Di masa ini, kepala daerah dipilih penuh oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan pemerintah pusat. Berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu
Kepala daerah diangkat oleh presiden atau menteri dalam negeri yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD. Seperti itu. Bisa disingkat bahwa proses pemilihan kita kembali ke zaman dulu, yaitu dengan cara musyawarah. Kemudian mengalami perubahan pada masa kolonial, dipilih oleh pemerintah kolonial. Kemudian pada masa kemerdekaan dipilih oleh pemimpin, dan saat ini pada masa reformasi dipilih kembali oleh masyarakat. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan.